Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Yang saya hormati pimpinan daerah Ikatan Pelajar Muhammadiyah Bojonegoro, yang saya hormati pimpinan wilayah Ikatan Pelajar Muhammadiyah Bojonegoro, hadirin pemirsa, seluruh warga Persyarikatan Muhammadiyah yang dimuliakan Allah SWT. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa dalam satu kegiatan yang insya Allah kegiatan ini akan memberikan manfaat bagi kita semua umat Islam pada umumnya dan khususnya warga Muhammadiyah, lebih khusus lagi pada Ikatan Pelajar Muhammadiyah se-Jawa Timur. Alhamdulillah suasana masih dalam keadaan musibah yang diberikan Allah kepada kita, tetapi kita masih tetap beraktivitas dan tidak berhenti beraktivitas, memenuhi permintaan dari pimpinan daerah Ikatan Pelajar Muhammadiyah tentang materi sejarah Muhammadiyah, tokoh-tokoh Muhammadiyah, orto Muhammadiyah, amal usaha Muhammadiyah. Materi seluas itu saya pikir akan menjadi hal yang cukup berarti manakala saya diperkenankan untuk menyingkatnya dengan judul Perkembangan Muhammadiyah. Yang kedua, kami cukup berterima kasih kepada pimpinan daerah Ikatan Pelajar Muhammadiyah yang telah mempercayai untuk menyampaikan materi ini, dan kami lebih berbangga di hati kami dalam artian ketika anak-anak muda Ikatan Pelajar Muhammadiyah memiliki inisiatif untuk melakukan kegiatan semacam ini, dalam tanda petik bahwa Muhammadiyah akan tetap ada di negeri ini, matahari akan tetap bersinar dan menerangi umat, menerangi negara kita tercinta Indonesia ini. Adik-adik, imawan imawati yang dimuliakan Allah, ketika kita berbicara tentang sejarah Muhammadiyah, tentu pertanyaan yang pertama kali muncul adalah mengapa Muhammadiyah berdiri. Muhammadiyah berdiri tidak lepas dari sosok Kiai Haji Ahmad Dahlan yang pada waktu itu pasca melaksanakan ibadah hajinya yang kedua, beliau bertemu dengan tokoh-tokoh Islam dari Indonesia yang sudah bermukim di Arab. Pikiran-pikiran itulah yang kemudian menginspirasi Kiai Haji Ahmad Dahlan untuk kemudian mendirikan organisasi Islam yang memiliki identitas modern. Pasca ibadah haji di Mekah tahun 1908, saat beliau bertemu dengan Syekh Ahmad Khatib dari Minangkabau, lalu ketemu Kiai Haji Nawawi dari Banten, bertemu juga Kiai Haji Mas Abdullah dari Surabaya, ketemu Kiai Fakih dari Mas Kumambang, serta pikiran-pikiran dari hasil bacaan dari referensi beliau yang tidak kalah penting juga ikut mempengaruhi pikiran-pikiran dari Kiai Haji Ahmad Dahlan. Ada Ibnu Taimiyah, ada Syekh Rasyid Ridho, ada Jamaluddin Al-Afghani, ada Muhammad Ibnu Abdul Wahab, ada Muhammad Abduh. Mereka-mereka itu adalah tokoh-tokoh pembaru Islam yang sudah tidak diragukan lagi di tingkat dunia internasional, dan pikiran-pikiran beliau itulah yang kemudian
melahirkan keinginan besar Kiai Haji Ahmad Dahlan yang memiliki nama kecil Muhammad Darwis untuk mendirikan satu organisasi modern yang sekaligus menjawab keluhan-keluhan dari umat Islam pada masa itu. Ada hal yang cukup mewarnai mengapa kemudian Muhammadiyah berdiri. Yang pertama adalah Kiai Haji Ahmad Dahlan cukup merasakan betapa umat Islam pada masa itu sangat lemah dan sangat bodoh kalau bisa saya katakan dalam sisi keilmuan Islam. Kelemahan itulah yang kemudian melahirkan praktek-praktek keislaman yang terkadang jauh dari apa yang ada di dalam Al-Quran dan juga dari risalah Nabi Muhammad SAW. Yang kedua yang tidak kalah penting adalah di samping praktek-praktek ajaran Islam yang tidak sesuai dengan kaidah Islam yang sebenarnya, Ahmad Dahlan juga merasakan betapa kaum Nasrani pada waktu itu tengah giat-giatnya untuk menyebarkan agamanya yang ini jika tidak segera ditangkap dan tidak segera dipikirkan untuk mencari jalan adanya sebuah keinginan untuk mengembalikan tauhid umat, tentu sangat berbahaya bagi perkembangan umat Islam ke depan, khususnya tauhid umat. Dan juga tengah berkembang ideologi-ideologi dari luar, sekulerisme, liberalisme yang ingin memisahkan antara agama dengan kehidupan sosial umat. Padahal sesungguhnya ketika kita berbicara tentang kehidupan, maka tidak bisa lepas dari apa yang namanya Islam, tidak bisa lepas dari yang namanya agama. Maka kehidupan tidak bisa dilepaskan dengan agama. Liberalisme yang mencoba melepaskan kehidupan dengan agama, kapitalisme yang mencoba menjadikan kapital atau materi menjadi tuhannya, lalu ajaran ateisme yang mencoba untuk melepaskan kehidupan dari agama, tentu ini butuh penyikapan dari umat Islam. Pikiran-pikiran yang jauh ke depan itulah yang kemudian mengilhami Ahmad Dahlan untuk mendirikan Muhammadiyah, tepatnya pada tanggal 18 November tahun 1912, bertepatan dengan 8 Dzulhijjah 1330 Hijriah di Kampung Kauman, Yogyakarta. Yang dirintis sebelumnya memang dari semacam madrasah diniyah Islamiyah sebagai embrio atas berdirinya Muhammadiyah. Dan kemudian mendapatkan pengakuan dari pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1912. Kendatipun sesungguhnya di tahun itu, tepatnya 22 Agustus tahun 1912, Muhammadiyah sudah mulai didaftarkan di badan hukum di Hindia Belanda, di Nederland. Tapi secara resmi diakui berdirinya oleh Hindia Belanda pada tanggal 18 November tahun 1912. Adik-adik Ikatan Pelajar Muhammadiyah Bojonegoro dan Ikatan Pelajar Muhammadiyah Jawa Timur yang dimuliakan Allah, tidak berhenti dari situ. Tentu sebagai organisasi modern, Muhammadiyah senantiasa mengikuti bagaimana perkembangan kehidupan manusia modern, sehingga secara step by step dan tidak pernah berhenti, Muhammadiyah senantiasa berkiprah di bangsa ini, khususnya di negeri tercinta kita di Indonesia. Ketika negara-negara barat mencuatkan satu ide feminisme di mana mencoba untuk menjejajarkan antara laki-laki dan perempuan, Muhammadiyah pun tidak kalah
Muhammadiyah pun kemudian merespon ide barat feminisme itu dalam bentuk yang tidak jauh dari apa yang telah diajarkan oleh Rasulullah Muhammad SAW dengan mendirikan satu organisasi yang bernama Aisyah. Ini menjadi penting karena ternyata jauh hari Rasul kita Muhammad SAW mengatakan bahwa An-nisa imatul bilad, wanita itu adalah tiang negara. Idza soluhat amale, fa idza fasadat amale. Jadi kalau wanita-wanita itu tegak, benar, baik, maka akan baiklah seluruh kehidupan umat manusia. Tetapi sebaliknya ketika wanita-wanita itu buruk, tidak baik, maka akan buruk pula kehidupan manusia. Demikian juga kehidupan sebuah negara. Karena itu imamati yang dimuliakan Allah, dengan berdirinya Aisyah ini tentu menjadi jembatan yang luar biasa bagi umat Islam, di mana wanita-wanita kemudian menjadi pemimpin-pemimpin di negeri ini, menjadi pemimpin-pemimpin sebuah organisasi. Dan justru kelebihan dari wanita dengan sifat-sifat keibuannya inilah, maka kehidupan jadi tidak begitu keras, kehidupan bisa dirasakan dengan cinta dan kasih sayang. Yang saya muliakan imamati di Jonegoro dan di seluruh Jawa Timur, tidak hanya Aisyah, ternyata Muhammadiyah pun peduli dengan kaum muda. Muhammadiyah pun juga peduli dengan anak-anak muda, baik itu anak-anak muda dari gender laki-laki maupun gender perempuan. Maka kemudian berdirilah yang namanya Pemuda Muhammadiyah. Berdirilah kemudian Nasihatul Aisyah, yang dalam pandangan saya kedua organisasi otonom Muhammadiyah ini sangat penting bagi regenerasi di Muhammadiyah, agar mata rantai perjuangan Muhammadiyah ini tidak berhenti, agar matahari ini tetap bersinar di negeri yang kita cintai ini, agar matahari ini tetap bersinar di seluruh dunia. Maka sesungguhnya Pemuda Muhammadiyah, Nasihatul Aisyah, inilah sesungguhnya yang akan memegang estafet kepemimpinan di Muhammadiyah dan juga memegang estafet kepemimpinan di Aisyah. Maka kalau saya bisa katakan bahwa keberadaan Pemuda Muhammadiyah dan Nasihatul Aisyah sesungguhnya adalah sebuah embrio kepemimpinan di Muhammadiyah. Maka di sini saya katakan bahwa proses pengkaderan di Nasihatul Aisyah, proses pengkaderan di Pemuda Muhammadiyah, dan juga proses pengkaderan di Ikatan Pelajar Muhammadiyah ini menjadi cukup penting bagi upaya untuk meneruskan estafet kepemimpinan Muhammadiyah di masa yang mendatang. Dan ini tentu tidak bisa dengan serta-merta akan terjadi dengan sendirinya, tidak bisa kemudian tiba-tiba terjadi, tapi satu bentuk proses panjang. Butuh satu proses bentuk panjang untuk melahirkan pimpinan-pimpinan di Pemuda Muhammadiyah, di Nasihatul Aisyah, di Ikatan Pelajar Muhammadiyah, yang nantinya akan mampu menggantikan estafet kepemimpinan bapak kita di Muhammadiyah maupun di Aisyah. Maka adik-adik yang saya hormati, di samping pengkaderan formal yang dimiliki oleh setiap ortom, baik itu di Pemuda Muhammadiyah, di Nasihatul Aisyah, di Hizbul Waton, di Tapak Suci, di Ikatan Pelajar Muhammadiyah, ini tentu pengkaderan yang bersifat non formal juga menjadi penting, karena justru di pengkaderan non formal inilah adik-adik bisa langsung melihat bagaimana kondisi daerah, bagaimana perkembangan Muhammadiyah
di masing-masing cabang maupun di masing-masing ranting. Maka di beberapa subjudul di buku saya yang saya tulis Muhammadiyah Jalan Tulus, itu ada subjudul yang judulnya kader kintil. Jadi kader kintil itu adalah kader yang sesungguhnya bukan aja kader yang dibentuk dari sebuah pengkaderan formal, tetapi kader yang dibentuk dari pengkaderan non formal. Kader kintil itu adalah kader baik itu dari Pemuda Muhammadiyah, dari Nahdlatul Ulama, dari Ikatan Pelajar Muhammadiyah, dari Kokam, dari Tapak Suci, dari Hizbul Wathon, yang mereka senantiasa sinergi dengan Muhammadiyah. Artinya ketika Muhammadiyah melakukan kegiatan-kegiatan, mereka itu bersinergi, bergabung bersama-sama untuk menjadi bagian besar dari Muhammadiyah. Sehingga dia tahu persis bagaimana perkembangan kondisi ranting dan cabang. Dan dari situlah kemudian dia berpikir dan kemudian menganalisis. Dan dari analisis itulah maka anak-anak muda, baik itu Asia, Nahdlatul Ulama, Pemuda Muhammadiyah, Ikatan Pelajar Muhammadiyah, mampu membentuk sebuah pengkaderan komunitas. Yang ini sudah diterapkan di beberapa daerah termasuk di Bojonegoro. Kalau di Bojonegoro, Pemuda Muhammadiyah memiliki komunitas pengkaderan dalam bentuk kegiatan futsal, misalnya goes. Kalau di Tuban ada komunitas skuter, itu menjadi penting agar anak-anak muda yang belum disentuh oleh organisasi-organisasi yang lain dapat kita sentuh untuk bergabung di Persyarikatan Muhammadiyah kita tercintai. Sehingga anak-anak muda itu yang dalam tanda petik sebagai penerus dari para founding father kita, para pendiri bangsa kita, untuk tetap memiliki satu cita-cita, memiliki harapan, memiliki masa depan untuk mengembangkan dirinya, dan dalam arti lebih luas ke depan mampu mengembangkan kehidupan berbangsa dan bernegara ini yang dilingkupi dengan agama, yang dilingkupi dengan nilai-nilai religius, yang dilingkupi dengan cinta dan kasih sayang. Adik-adik imawan imawati yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa sesungguhnya bukti bahwa Muhammadiyah itu telah memberikan peran yang besar terhadap bangsa ini? Kalau saya nyoba inventarisir, telah banyak tokoh-tokoh Muhammadiyah yang tentu tidak bisa diragukan keterlibatan mereka dalam baik itu saat menjelang kemerdekaan maupun saat negara kita telah merdeka. Coba saja kita kenal, ada Kasman Singodimedjo. Tak asing lagi bagi kita bahwa Kasman Singodimedjo adalah salah satu dari perumus dasar Pancasila. Kasman Singodimedjo adalah salah satu dari perumus dasar negara kita Pancasila yang saat-saat ini lagi heboh diperbincangkan kembali, bahkan mencoba untuk mengutak-utiknya kembali dengan lahirnya satu rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila. Dalam hal ini kalau bagi saya HIP itu adalah satu hal yang kalau dalam bahasa Jawa itu disebut dengan gigi mongso. Artinya sudah tidak lagi waktunya untuk kita berbicara tentang bagaimana ideologi Pancasila. Karena hakikatnya setelah tanggal 18 Agustus 1945, hakikatnya Pancasila itu sudah final. Jadi hasil kesepakatan final dari para bawa bangsa bagi para pendiri bangsa. Dan tergantung, tinggal menunggu hari ini bagaimana kemudian nilai-nilai Pancasila itu diterapkan dalam kehidupan secara pribadi,
cara berbangsa dan bernegara itu sesungguhnya yang lebih penting. Bukan kemudian mengotak-atik kembali Pancasila dengan bentuk rancangan haluan ideologi Pancasila yang mencoba untuk mereduksi Pancasila menjadi Trisila atau menjadi Ekasila. Saya pikir itu sudah kuno lah, artinya Pancasila bagi kita itu sudah final. Bahkan saya boleh katakan Pancasila itu ya piagam Madinahnya Indonesia. Jadi Pancasila itu Jakarta Charter in Indonesia. Jadi piagam Jakarta itu piagam Madinah di Indonesia. 5 sila itulah yang mencoba difikirkan oleh para founding father kita untuk menata kehidupan berbangsa dan bernegara saat itu dan insya Allah untuk seterusnya, sehingga tidak perlu harus diutak-utik lagi untuk lahirnya haluan ideologi Pancasila yang justru akan mereduksi Pancasila menjadi Trisila ataupun Ekasila, sehingga Pancasila itu hilang dari ruhnya. Selain Kasman Singodinmejo, banyak lagi tokoh yang tidak lain juga presiden kita yang pertama Insinyur Soekarno, itu juga sebagai tokoh dari Muhammadiyah. Demikian juga Ibu Fatmawati yang menjahit bendera kita merah putih yang pertama, itu juga tokoh Muhammadiyah. Lalu ada Jenderal Sudirman, Panglima Besar TNI kita yang pertama, yang merespon dari pernyataan Urip Sumoharjo, tokoh tua, suatu yang langka ketika negara itu tidak memiliki tentara. Maka kemudian berdirilah yang namanya Badan Keamanan Rakyat, yang kemudian berevolusi menjadi Tentara Keamanan Rakyat, yang kemudian menjadi Tentara Nasional Indonesia. Dan tokoh dari pimpinan TNI itu adalah juga dari kader Muhammadiyah. Beliau adalah Panglima Besar TNI Jenderal Sudirman. Ada lagi Insinyur Juanda. Insinyur Juanda adalah tokoh yang melahirkan Deklarasi Juanda. Beliau lah yang saya katakan sebagai tokoh pemersatu Nusantara, yang kemudian melahirkan satu bentuk ideologi maritim yang dikenal dengan wawasan Nusantara. Yang sebelumnya bahwa antar pulau di Indonesia itu ada dibatasi oleh laut, dibatasi oleh perairan, dan perairan itu ternyata bukan perairan Indonesia. Maka hasil dari perjuangan Insinyur Juanda berhasil menyatukan yang kemudian disebut dengan wawasan Nusantara. Artinya bahwa perairan di antara pulau Indonesia itu menjadi satu kesatuan yang utuh yang tidak terpisahkan. Dan ini disadari oleh Insinyur Juanda, betapa ketika harus ada perairan yang memisahkan pulau, maka sangat berbahaya bagi disintegrasi bangsa. Disitulah maka Insinyur Juanda yang tidak lain adalah dari tokoh Muhammadiyah, nasionalismenya kemudian muncul, disatukanlah pulau-pulau yang berada di antara perairan, yang kemudian disebut dengan wawasan Nusantara, yang kemudian diakui oleh PBB yang dikenal dengan ZEE, Zone Ekonomi Eksklusif itu. Ada lagi kemudian presiden kita yang kedua, Soeharto. Mau tidak mau dia juga tokoh dari Muhammadiyah. Dan hari ini bertebaran tokoh-tokoh Muhammadiyah, anak-anak Muhammadiyah yang mendharma baktikan di bangsa ini. Kita tahu ada Profesor Malik Fajar yang pernah menjadi Menteri Pendidikan Nasional pada masa Abdurrahman Wahid kalau tidak salah. Lalu kemudian ada Muhadjir Effendi yang hari ini masih menjadi menterinya Pak Jokowi. Waktu di periode pertama menjadi Menteri Pendidikan Nasional. Dan ini tentu tidak bisa dipandang bahwa mereka tidak memiliki kemampuan.
Artinya ketika Pak Muhadjir Effendi ditunjuk sebagai menteri, tentu orang tahu bahwa Muhadjir Effendi memiliki kapasitas, kapabilitas persoalan pendidikan. Lalu kita tahu pula ada Bambang Sudibyo yang pernah juga menjadi Menteri Pendidikan. Hari ini kita juga bagaimana nasionalisme Cak Din Samsudin ini tentang bahwa negara ini tidak boleh sampai terjadi disintegrasi, sehingga dia bersama teman-teman melakukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi tentang persoalan rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila. Ini tentu apa yang dilakukan oleh Profesor Din Samsudin ini adalah sebuah kegaluhan. Betapa ada sebagian dari kelompok kecil yang ingin mencoba untuk melakukan mengkotak-kotak bangsa, mengkotak-kotak umat, mengkotak-kotak warga negara. Dan kesadaran inilah kemudian Profesor Din Samsudin dan kawan-kawan harus melakukan judicial review terkait RUU HIP. Ini sesungguhnya adalah sebuah nasionalisme yang sudah tertanam di kader-kader Muhammadiyah. Maka sesungguhnya ketika kita bicara nasionalisme tidak perlulah kita teriak-teriak bahwa kita nasionalisme, kita Pancasilais. Tapi yang terpenting bagaimana nilai-nilai nasionalisme, nilai-nilai Pancasila itu ada di dalam diri kita, ada di persyarikatan kita. Ini menjadi penting. Lalu kita kenal juga Amin Rais, yang juga saat itu dikenal tokoh reformasi tahun 1998, yang pada waktu itu juga menjadi pimpinan pusat Muhammadiyah. Dan hari ini kreativitas semangat Pak Amin Rais masih tetap membara mengalahkan kita anak-anak muda ini. Lalu kita kenal juga Kiai Haji Hasyar Bashir. Ini dunia menyebut bahwa beliau adalah tokoh fikih. Jadi kalau berbicara tentang fikih, maka kita merujuknya adalah pada Kiai Haji Hasyar Bashir. Lalu kita kenal juga Profesor Dr. Syafi'i Ma'arif, yang lebih dikenal dengan sebutan Buya Syafi'i. Kalau kita bicara tentang literasi sejarah Timur Tengah, maka Buya Syafi'i Ma'arif inilah sebagai literatur dari sejarah Timur Tengah. Di Indonesia, Buya tidak hanya terkenal sebagai tokoh sejarah Timur Tengah, tapi Buya Syafi'i Ma'arif juga dikenal dengan tokoh pluralisme. Artinya Buya Syafi'i Ma'arif mencoba untuk membangun komunikasi dengan agama-agama yang diakui di Indonesia, agar bagaimana agama-agama yang ada ini memberikan kontribusi besar terhadap bangsa, terhadap negara ini. Dan relatif Buya Syafi'i Ma'arif ini bisa diterima oleh agama-agama, baik itu Buddha, Hindu, Kristen, Protestan maupun Katolik, Konghucu. Relatif diterima Buya Syafi'i Ma'arif ini, sehingga tidak salah kalau kemudian beberapa tokoh menyebut Buya sebagai tokoh pluralisme di Indonesia. Kemudian kadernya muncul Profesor Dr. Najib Burhani yang menulis buku Menemani Minoritas. Ini adik-adik harus paham betul ini, biar tidak terkungkung dalam sebuah komunitas yang fanatik berlebihan. Maka membaca bagi anak-anak muda, khususnya adik-adik ikatan pelajar Muhammadiyah, ini menjadi penting agar kita mampu mencoba cakrawala berpikir kita, agar jendela ilmu itu dibuka, sehingga ketika cakrawala berpikir kita luas, ketika literasi kita luas itu, maka kita tidak senantiasa, kalau dalam bahasa Jawa itu gawoan. Gawoan itu senantiasa
ketika ada persoalan tertentu itu menjadi sesuatu yang dianggap bahwa itu luar biasa, atau bahkan kemudian mampu menjadikan kita terkadang harus menciderai teman kita, kawan kita, sahabat kita dengan ucapan-ucapan kita. Itu insya Allah tidak akan pernah terjadi ketika literasi beragama kita luas, literasi kebangsaan kita luas, literasi kenegaraan kita luas. Karena itu adik-adik jangan berhenti membaca, teruslah membaca. Karena dengan membaca itulah maka jendela keilmuan kita akan terbuka. Dengan jendela ilmu kita terbuka, maka kita mampu menyinari negeri ini, menyinari bangsa ini. Selain Syafi'i Ma'arif, ya, tidak kalah penting juga Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah kita, Profesor Dr. Haidar Nasir, dengan perilaku sejuknya mampu menurunkan tensi panasnya negeri ini, sehingga disintegrasi di bangsa ini tidak terjadi. Dengan perilakunya yang sejuk inilah Haidar Nasir, pimpinan pusat Muhammadiyah kita, mampu melakukan pendekatan-pendekatan yang lebih konstruktif, pendekatan-pendekatan yang membangun, bukan pendekatan-pendekatan yang sifatnya kontradiktif atau perlawanan. Ini jadi saya ulangi, Haidar Nasir, Profesor Doktor Pimpinan Pusat Muhammadiyah kita, terkenal memiliki perilaku sejuk ini, mampu menurunkan tensi bangsa, tensi negeri yang hari ini panas. Jadi tidak semua persoalan harus kita sikapi dengan rasa marah, tidak semua persoalan harus kita sikapi dengan emosional yang berlebihan, tetapi justru persoalan ini akan mampu diselesaikan kadang-kala dengan rasa atau perilaku yang sejuk dan rasa saling memiliki negeri ini. Lalu yang kedua, ada juga Abdul Mukti, sekretaris kita ini juga tokoh muda yang secara keilmuan tidak kita ragukan lagi. Basic pondok pesantrennya dan basic akademisnya di luar negeri cukup memberikan perilaku, sikap, dan pikiran-pikirannya mampu mewarnai pikiran-pikiran anak muda di zamannya, sehingga paling tidak ini mampu memicu kita bahwa ke depan anak-anak muda Muhammadiyah, Nasihatul Aisyah, Ikatan Pelajar Muhammadiyah, bisa meneladani beliau-beliau untuk maju ke depan, tidak pernah berhenti, baik itu dalam kegiatan, dalam belajar, dalam berpikir, dalam menganalisis, sehingga eksistensi Muhammadiyah ini ke depan menjadi organisasi, menjadi persyarikatan yang diharapkan oleh masyarakat dan secara umum diharapkan oleh seluruh negeri tercinta Indonesia ini. Disitulah maka sebagai bentuk dari dakwah real Muhammadiyah, maka berdirilah amal-amal usaha Muhammadiyah, baik itu di bidang ekonomi, di bidang sosial, di bidang pendidikan, di bidang kesehatan, yang semuanya cukup dirasakan oleh masyarakat. Khusus di bidang pendidikan, kita memiliki ratusan perguruan tinggi negeri, ribuan sekolah menengah khusus, SMA, bahkan jutaan sekolah dasar, TK Abad dan seluruhnya. Ini sesungguhnya adalah sebuah dakwah real Muhammadiyah di bangsa ini, agar bangsa ini melahirkan kader-kader bangsa yang mampu berpikir, yang dilandasi dengan keilmuan, mampu bersikap dan berperilaku yang dilandasi dengan keilmuan. Dan disinilah maka
apa yang diresahkan oleh para pendiri kita Muhammadiyah akan tidak terjadi manakala hari ini adik-adik dari Ikatan Pelajar Muhammadiyah senantiasa kreatif melaksanakan kegiatan, senantiasa kreatif untuk berbicara, untuk berkreasi di umat dan bangsa. Jadi kalau kita kembalikan di dalam surat An-Nisa ayat 9, jauh-jauh Allah telah menyatakan وَلْيَخْشَى الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا. Allah memperingatkan jauh-jauh hari agar kita tidak meninggalkan anak turun yang lemah. Disitulah maka proses pengkaderan ini menjadi penting. Sekali lagi, proses pengkaderan menjadi penting agar eksistensi Persyarikatan Muhammadiyah ini tetap diakui, tetap memiliki arti, tetap memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat, bagi bangsa dan negara. Demikian juga aum-aum yang lain, amal usaha Muhammadiyah yang lain, rumah sakit, tetaplah berkontribusi untuk menjaga kesehatan masyarakat. Panti asuhan tetaplah berkontribusi untuk memproteksi dari keluarga-keluarga yang kurang mampu. Dari ekonomi Muhammadiyah tetaplah berproteksi untuk mampu mengawal ekonomi umat. Demikian juga di bidang pendidikan Muhammadiyah tetaplah memberikan proteksi agar pendidikan anak-anak bangsa ini tidak berhenti. Sebagaimana cita-cita besar pendiri Muhammadiyah, yaitu beliau Kiai Haji Ahmad Dahlan. Disitulah adik-adik saya pikir cukup. Secara lebih luas insya Allah nanti akan kami sampaikan lewat materi dalam bentuk PowerPoint sehingga nanti mampu diulas kembali, dianalisis kembali agar tidak berhenti di sini. Saya pikir itu atas nama Ketua Majelis Pendidikan Kader Pimpinan Daerah Muhammadiyah Bojonegoro tahun 2015-2020. Mohon maaf yang sebesar-besarnya barangkali ada hal-hal yang kurang lengkap, ada hal yang kurang berkenan di hati adik-adik Ikatan Pelajar Muhammadiyah, baik Ikatan Pelajar Muhammadiyah Daerah Bojonegoro maupun adik-adik dari Ikatan Pelajar Muhammadiyah Jawa Timur. Nun wal qalami wa ma yasturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.